Ya, dari MSKJ 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat siang, saya Denny Arta bersama dengan Anda di siang kali ini. Denny bersama dengan Anda di program Bincang Spesial Talk Show bersama dengan Dinas Kebudayaan Sleman. Kita ngobrol tentang hakikat kebudayaan. Kita akan bawakan obrolan kita dengan obrolan yang sangat cair tentang kehidupan kita sehari-hari, tentang kebudayaan, tentang budaya, dan bagaimana kemudian kita bisa menjaga kebudayaan di tengah kehidupan kita tetap lestari di tengah perubahan yang begitu luar biasa. Saya bersama dengan dua orang tamu yang hadir dari Dewan Kebudayaan Sleman yang akan kita ajak ngobrol. Yang pertama ada Pak Dr. Andes Untung Waluyo, Wakil Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Sleman. Selamat siang Pak Untung. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Pengestunipun sehat lahir ya. batin. Sehat lahir batin. Pak Untung Waluyo adalah Wakil Ketua Dewan Kebudayaan Sleman. Kemudian yang mendampingi ini adalah anggota Dewan Kebudayaan Sleman, Dr. Andreas Budi Widianto, SOS MA. Pak AB, selamat siang. Mas Didi, selamat siang. Sehat ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oh ya, yang pasti kita akan ngobrol tentang kebudayaan. Yap. Ada banyak unsur yang ternyata dari sebuah kebudayaan, sebuah kata yang ternyata banyak arti, banyak makna, dan banyak hal yang bisa kita perbincangkan di siang kali ini. Saya undang untuk Anda yang ingin bergabung di siang kali ini melalui 101,3 ataupun lewat live streaming kami di starjuja.com. Silakan tulis di Instagram komentarnya Anda di kolom Instagram Starjuja FM ataupun tulis di kolom WA Anda di 0818621013. Hakikat kebudayaan. Kita ngobrol tentang kebudayaan. Lebih dasar dulu kita ke tentang pengertian di masyarakat atau bahkan di saya lah, pengertian tentang kebudayaan, budaya, kemudian kesenian itu campur aduk. Nah, bagaimana kemudian para bapak-bapak dari Dewan Kebudayaan Sleman ini bisa memberikan pengertian kepada kita, kepada pendengar kita, kepada yang lagi menyaksikan streaming kita tentang sebenarnya itu kebudayaan, budaya dan kesenian itu gimana sih sebenarnya? Oh, Pak Untung, monggo Pak. Ya, terima kasih. Selamat siang pemirsa semua, pendengar di radio Star FM ini. Memang ketika kita berbicara tentang budaya, pemahaman masyarakat umum, barangkali juga termasuk kita yang ada di sini, bahwa kebudayaan itu diterjemahkan secara sempit, yaitu kesenian. Karena itu yang paling bisa dipahami dan bisa dirasakan dan dilihat. Itu pertama. Kemudian praktek-praktek yang terjadi di masyarakat, bahwa ketika bicara kebudayaan atau budaya selalu berkaitan dengan adat dan tradisi. Itu yang paling dirasakan di masyarakat. Nah, sebetulnya ketika kita bicara kebudayaan itu tidak hanya dua hal itu yang mestinya kita pahami. Oleh karenanya pada kesempatan ini barangkali menjadi pembelajaran kita semua bahwa unsur-unsur kebudayaan itu ternyata tidak hanya dua itu. Okay. Satu, misalnya tentang sistem religi dan upacara keagamaan. Jadi sistem religinya, bukan keagamaannya, tapi sistem religi dan upacara keagamaan. Karena setiap aliran kepercayaan ataupun spiritualitas itu pasti ada tata cara dan tata upacara dalam melaksanakan rentetan keagamaan itu sendiri. Yang kedua juga menyangkut sistem dan organisasi kemasyarakatan. Di masyarakat pasti lembaga-lembaga yang ada RT, ada RW dan lain sebagainya. Bahkan sekarang ada jaga warga. Bahkan yang belum lama ini berkembang juga sistem terah, patembayatan, paguyuban. Itu juga sistem sosial yang ada di masyarakat. Nah, secara detail nanti Pak Abi pasti sangat mahir dalam hal ini. Yang ketiga menyangkut pengetahuan. Pengetahuan itu dalam konteks kebudayaan tidak hanya hal-hal yang bersifat akademis, tapi pengetahuan yang berorientasi pada spiritualitas, keyakinan, dan lain sebagainya. Yang keempat juga menyangkut bahasa. Nah, bahasa ini akan lebih luas lagi kita diskusikan. Selain bahasa sebagai sarana komunikasi, alat komunikasi, tetapi bahasa juga mewarnai di dalam pembentukan karakter. Maka orang ketika bahasanya kotor, bahasanya kasar, ini akan mencerminkan kepribadian dan lain sebagainya. Ini kalau untuk bahasa ini sangat panjang sekali kita diskusikan.
Yang berikutnya ada kesenian. Nah, kesenian ini pun sebetulnya kalau dibagi-bagi juga sangat amat panjang. Banyak, ada seni rupa, seni lukis, seni patung, kriya, dan seinturonya. Itu banyak sekali. Kemudian juga sistem mata pencarian hidup. Nah, di kita, di masyarakat Jawa ini yang namanya sistem mata pencarian hidup itu mulai dari katakanlah pengasong, petani, pedagang, dan lain sebagainya, itu juga ternyata akan berpengaruh terhadap sifat dan karakter. Karena ini akan menyangkut warna kehidupan masyarakat. Masyarakat agraris akan berbeda dengan masyarakat yang sifatnya di kota dan sebagainya. Ini juga akan nanti ada kajian tersendiri. Kemudian yang berkaitan dengan sistem teknologi dan peralatan. Ini semua yang ketujuh ini dalam rangka penyempurnaan yang di atas, 6 yang di atas. Karena setiap manusia pasti ingin hidup enak dan serba mudah. Maka manusia menciptakan teknologi dan peralatan untuk percepatan pencapaian tujuan itu. Contoh sederhana misalnya, petani dulu kalau membawa pupuk ke sawah dengan keranjang disunggi. Kemudian membuat gerobak. Sekarang ada angkong. Ini kan sistem peralatan dalam sektor pertanian misalnya. Ada luku, ada sekarang traktor. Ini perkembangan peralatan ini akan berdampak terhadap pertama dari sisi perilaku masyarakat, yang kedua akan membuka wacana dan pemahaman baru bagi petani. Ternyata yang namanya petani modern itu kalau misalnya tidak menggunakan alat-alat yang sederhana, tapi sudah yang teknologi tingkat tinggi, artinya teknologi maju. Ini dengan harapan juga mempercepat pendapatan dan percepatan penggarapan. Hal-hal semacam ini menjadi bagian dari kasanah kebudayaan. Ini yang cakupan kebudayaan itu ternyata sekali lagi tidak hanya menyangkut kesenian, tetapi juga hal-hal yang lain. Cuman sekarang ini dipahami yang namanya budaya itu yaitu kesenian, tapi itu yang salah. Kira-kira ngaten Mas. Iya, Pak Abi menambahkan apa yang disampaikan sudah dipantik oleh Pak Romo Untung. Baik, saya melanjutkan. Saya kira penjelasan dari Romo Untung sudah sangat jelas ya. Jadi dimensi apa itu kebudayaan, kita perlu merujuk pada cara hidup, penghidupan dan kehidupan itu sendiri. 3 kata itu menjadi penting Mas ini. Hidup itu adalah soal olah, bagaimana seluruh apa yang kita pikirkan, kita lakukan, kita praktekkan, dan kita wicarakan. Karena itu nanti ada tradisi tutur, maka bahasa berperan sangat penting di sana sebagai bagian dari menularkan kebudayaan itu pada generasi-generasi berikutnya. Tentu kalau nggak ada bahasa tutur pasti tidak akan tersampaikan. Maka sekali lagi, frame besar soal apa itu kebudayaan sungguh-sungguh harus dipandang dalam keseluruhan hidup yang holistik itu, yang utuh, yang melingkupi seluruh hidup, penghidupan dan kehidupan. Tetapi kalau Mas Denny mencermati tentang tadi Romo Untung ngendika soal apa itu tentang misalnya kaitannya dengan tetanen. Nah, sebetulnya kebudayaan itu asal katanya kan sebetulnya akan dekat kalau itu kultur. Kultur itu dalam konteks agriculture itu adalah sesungguhnya adalah cikal bakal kenapa kata culture itu muncul. Culture itu dalam bahasa Latinnya itu colore, itu cultivating, itu soal bagaimana dia secara sekuensial dalam tata pertanian itu ada budidaya pertanian. Nah, budidaya itu adalah seluruh gerak cipta rasa karsa dari seluruh entitas masyarakat di suatu wilayah yang kemudian punya tradisi panjang peradaban di dalam mengelola hidup bersama mereka. Itulah kebudayaan. Maka kalau kemudian hari ini ada penyempitan makna dari kebudayaan sekedar dilihat sebagai bagian dari performance art atau tadi disebut sebagai kesenian, itu kan sebetulnya hanya ekspresi dari jadi itu hanya puncak gunung besar yang sesungguhnya dimensi kebudayaan itu jauh lebih besar, sehingga betul-betul dia hanya yang terlihat. Maka apakah itu seni tari, wayang, dan segala ekspresi kebudayaan itu sesungguhnya hanya pucuk-pucuknya saja, sehingga dimensi kedalamannya ya seluruh hidup kita inilah kebudayaan. Maka dekat sekali kebudayaan itu kalau kemudian kita jumbokan dengan peradaban. Kata adab adalah soal tata
keadaban hidup bersama yang punya order, punya keteraturan, punya kebiasaan atau habitus, punya dimensi-dimensi. Apakah itu yang berbentuk kasat mata, yang sering kita sebut sebagai tangible, yang bisa diraba, atau yang intangible, atau sesuatu yang memang abstrak tetapi dia menjadi semacam gerak yang motor penggerak atau semacam daya hidup itu sendiri. Karena gagasan, kalau kita bicara gagasan pasti kan tidak pernah bisa kita lihat ya, tidak bisa kita raba, Mas Denny. Tetapi bahwa itu real, bahwa itu juga dari hal yang abstrak menjadi hal yang real, sebagaimana produk-produk kebudayaan, artefak-artefak kebudayaan itu bersama yang dilakukan dengan rintisan ritual kebudayaan tadi dalam keseharian hidup, dalam bentuk bagaimana mereka ingin tetap mempertahankan hidup mereka, keluarga mereka, masyarakat mereka. Maka seluruh tata gerak besar dari pergerakan masyarakat secara bersama-sama dan holistik ini tadi, itulah kebudayaan. Oke, saya baca-baca juga ada kebudayaan material, ada juga kebudayaan simbolik. Apa yang kemudian saya bisa pahami ataupun juga pendengar kita bisa pahami terkait dengan hal ini, Pak Abe? Iya, kalau kemudian kita bicara soal yang material, kita bisa melihat tadi teknologi, apakah itu transportasi, telekomunikasi hari ini itu adalah bagian dari kebudayaan. Tentu adalah produk artefak kebudayaan. Tetapi bagaimana kemudian teknologi itu dipakai untuk apa? Ketika kita kemudian berbicara, berwacana. Nah, ketika kita diskurs, melakukan wacana, pewacanaan atas apa yang kita rasakan, kita pikirkan, dan apa yang seharusnya kita perlukan, dan itu dikomunikasikan. Komunikasi bahasa itu adalah simbolik, karena dia bisa berwujud bentuk suara, vibrasi kata-kata, tetapi dia juga berwujud tulisan. Kalau Jawa tentu saja ada aksara Jawa. Dan bagaimana kemudian keseharian hidup itu juga bahkan punya dialek tertentu yang itu mencerminkan tentang rasa bahasa tertentu yang hanya konteks-konteks masyarakat yang melingkupi simbol-simbol itu yang akan paham. Maka menjadi diversitas dari simbol-simbol di masyarakat satu dengan yang lain tentu saja berbeda. Di situ artinya ada perjumpaan kebudayaan-kebudayaan yang satu dengan yang lain. Kita bisa saksikan, Mas Denny dan juga pendengar semuanya, Indonesia ini adalah suatu tanah kebudayaan yang besar, di mana himpunan di dalamnya ada begitu banyak komunitas masyarakat adat, masyarakat atau kebudayaan-kebudayaan yang kemudian harus dipayungi di dalam keberagaman. Nah, saya kira nanti menarik kalau kita kemudian bicara sampai di sana ya. Oke. Ya. Kondisi kemudian dulu dan sekarang kan sudah berbeda, Pak Untung, Romo Untung. Apa yang kemudian membuat terjadinya sebuah perubahan kemudian di suatu wilayah? Apakah memang perubahan zaman ataupun adanya tadi campur tangan teknologi atau seperti apa ini yang kemudian memicu terjadinya perubahan kondisi kebudayaan itu? Ya, terima kasih. Barangkali ini kita bisa tilik tentang orientasi kebudayaan. Orientasi masyarakat terdahulu, orang cenderung dan percaya bagian dari alam semesta. Ini secara konsepsi. Maka perilaku kebudayaan masyarakat tempo dulu, atau katakanlah bukan orang-orang yang modern, ini orientasinya adalah bagaimana manusia selalu hidup di dalam lingkaran alam semesta. Maka ada 3 hal yang menjadi catatan kita. Pertama, manusia selalu berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. Maka baik nyanyian, kidung, tarian selalu identik dan diselaraskan, disinergikan dengan upacara-upacara yang menyangkut hubungan manusia dengan Tuhannya. Itu yang pertama. Kemudian juga hubungan manusia dengan alam semesta. Kalau pertama dengan Tuhan, yang kedua alam semesta. Oleh karena itu banyak kegiatan, upacara dan perilaku budaya atau praktek-praktek budaya dalam rangka menselaraskan hubungan antara manusia dengan alam semesta. Yang ketiga, hubungan manusia dengan manusia itu sendiri. Maka karena kita percaya bahwa manusia bagian dari bumi yang ada budaya yang ada di muka bumi ini. Sementara orientasi sekarang bahwa manusia
akan menghadapi masa depannya. Masa depan kita akan tidak ditentukan terkadang oleh diri kita, tetapi juga alam lingkungan dalam artian sosial kultural itu tadi yang tadi disampaikan Pak Abi. Oleh karena itu ada sebuah loncatan paradigma bahwa budaya ini juga akan mengalami perubahan. Maka istilahnya kita juga mengenal yang namanya budaya ekspresi dan budaya modern serta budaya kontemporer. Nah, budaya ekspresi ini segala sesuatu dikaitkan dengan kebutuhan hari ini. Hari ini apa yang akan kita sandang dan akan kita lakukan. Kemudian itu ekspresinya hari ini. Kemudian juga berkaitan dengan fenomena-fenomena tuntutan alam. Kita beri contoh yang namanya ekspresi budaya terkadang hanya mencerminkan dan mengundang gelak tawa dan sekedar hanya sebuah tontonan, bukan sebuah tuntunan. Artinya pelunglap. Produk karya budaya dicipta besok lupa, besok hilang. Contohnya Pak. Ini agak ekstrim memang. Contohnya kesenian yang sifatnya kontemporer, katakanlah produk budaya nyun sewu, rodok saru sithik misalnya, dangdut yang rodok koplo misalnya. Ini hanya hari ini. Besok apakah itu sebagai tuntunan? Tidak. Kemudian karya budaya wayang dalam waktu wayang itu kan semalam suntuk, kalau dipotong hanya 2 jam dan itu tidak akan bermanfaat untuk masa depan, hanya untuk tontonan hari ini. Demikian juga karya-karya yang lain yang sifatnya pelunglap. Di masyarakat sekarang yang namanya, minta maaf nih, yang namanya kuliner di masyarakat muncul warung-warung yang sifatnya sementara. Dulu kita pernah mengenal yang namanya warung ke Jepang-Jepangan, namanya Takashimura, Isaku iki. Apakah sekarang masih ada? Sekarang yang berkembang adalah justru kuliner dengan nama-nama tradisi. Warung Simbok, Pakone Simbah, sambal lodeh, jangan pek dan sebagainya. Ini berjalan akan berapa tahun? Nah, ini sifatnya temporer, sehingga hanya menangkap suasana kebatinan pada saat ini, tetapi bukan berorientasi masa depan yang bernuansa warisan yang bisa kita tularkan. Demikian juga budaya-budaya kontemporer. Ini termasuk gaya hidup. Gaya hidup masyarakat dulu yang namanya orang dianggap necis itu kalau celananya cutbray, rambutnya gondrong. Sekarang mengalami perubahan dari sisi fashion saja banyak mengalami perubahan. Pertanyaannya kemudian, apakah fashion, apakah kuliner, apakah pertunjukan itu berdampak pada pembentukan karakter? Ini yang terkadang saya prihatin dan kita semua prihatin dalam konteks kebudayaan. Ini akan menimbulkan sebuah loncatan ataupun bahkan sebuah ancaman bagi pembentukan karakter di Nusantara ini, secara khusus di Yogyakarta. Ini persoalan-persoalan kebudayaan, walaupun serba sedikit, serba kecil, tetapi akan berpengaruh terhadap perilaku masyarakat. Ini Mas, ini persoalan kita yang kita hadapi seperti ini sekarang. Pak Abi, artinya itu tren ya. Saya sebut kalau lebih gampang disebut tren ya. Iya, orang sekarang menyebut tren. Iya, saya mengkerangkainya begini Mas Denny. Saya kira Romo Untung sudah mengantarkan bahwa kebudayaan itu tidak statis. Bahwa kebudayaan itu selalu punya gerak zaman, dan itu yang sering disebut sebagai spirit zaman. Bagaimana cultural change atau perubahan kebudayaan itu menunjukkan bahwa kebudayaan itu adalah sesuatu yang dinamis. Dia punya dinamika tersendiri, gerak zaman itu berubah, tidak pernah ada sesuatu yang bersifat statis di dalam hidup ini. Maka dimensi gerak itulah yang juga menjadi penanda bahwa ini nanti gerak kebudayaan itu sendiri bagian dari semacam, kalau kita menyebutnya sebagai sesuatu yang
akan bergerak terus-menerus, perpetual, berulang kali terjadi, diulang-ulang seringkali, kemudian itu atau bahkan hadir sesuatu yang sama sekali baru dan itu mengejutkan, sehingga muncul tentang shock culture dan segala macamnya, itu juga muncul, Mas Denny. Oke. Ya. Baik, pendengar, kita akan break dulu. Kita akan undang juga untuk Anda yang Baik. pengen bergabung, silakan di 081-862-1013 ataupun silakan tulis di kolom komentar Instagram Star Jogja FM. Kami akan segera kembali. Lagi di perbincangan spesial bersama dengan Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman, Hakikat Kebudayaan. Tadi sebelum break kita sudah ngobrol tentang ada banyak hal tentang kebudayaan. Yap. Yang sempat break tadi soal tren. Ya. Ini menarik. Saya nyebutnya kalau dalam bahasa anak sekarang kan tren sesaat. Ya. Tren yang hanya karena dari luar muncul, kemudian masuk ke Indonesia, terbawa dalam kehidupan sehari-hari dan nggak tahu sampai kapan. Sebenarnya kalau kita ngomongin tren itu bisa bertahan sampai berapa lama sih, Pak Abi? Oh iya. Tren ini kan sebetulnya terjemahnya tentang kecenderungan ya. Sebuah arus yang memang tengah menjadi arus utama. Tetapi bahwa tren ini sangat kontekstual, Mas Denny. Sehingga memang tidak bisa ditentukan berdasarkan term waktunya berapa panjang, apakah 1 dekade, 2 dekade atau seterusnya. Tetapi relatif kalau kemudian memang itu kebudayaan ini memang dilanggengkan oleh sebuah sistem yang mendukungnya, itu akan relatif dia lebih lama. Okay. Tetapi kalau hanya tren yang memang sesaat, misalnya salah satu contoh soal kemarin yang kita lihat ya tentang fashion show di jalan yang kemudian menarik menjadi trending, tapi akhirnya hanya berapa minggu itu. Ini kan sesuatu yang memang bahwa itu tidak ditopang oleh semacam sistem yang memadai sehingga memang dia nggak sustain, tidak ada pelembagaannya. Nah kalau itu memang ada pelembagaannya, dia akan relatif lebih panjang karena pasti dengan sistem itu dia akan dibuat terus-menerus ada dan hadir, dan itu akan langgeng dengan begitu. Iya, Romo Untung, kalau kita ngomongin tentang kebudayaan Jogja, daerah istimewa Yogyakarta kan sangat istimewa. Ada banyak hal yang kemudian meskipun zaman berubah, teknologi datang, kemudian dengan berbagai macam kecanggihannya, tetapi ada banyak hal dari unsur-unsur budaya di daerah istimewa Yogyakarta, termasuk juga Sleman yang masih bertahan. Sebenarnya apa yang kemudian menjadi kunci ini masih tetap bertahan dan lestari sampai sekarang ini? Terima kasih. Memang di daerah istimewa Yogyakarta ini yang paling menonjol misalnya tentang adat dan tradisi. Ini kekuatan utama produk budaya yang paling kuat. Itu di Yogyakarta adalah adat tradisi. Kemudian yang kedua kuliner yang bercita rasa khas Yogyakarta. Maka orang kalau tidak makan gudeg tidak atau belum sampai ke Jogja. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan nilai-nilai keutamaan yang ada di Yogyakarta. Karena di Yogyakarta itu ada 14 nilai. 14 nilai yang paling menonjol, bahkan ini tidak dimiliki oleh daerah lain. Satu, nilai religio spiritual. Orang Yogyakarta pasti, baik yang ada di desa maupun kota, punya kekuatan ataupun pemahaman terhadap nilai-nilai spiritual, baik dalam lingkup agama maupun keyakinan yang lain. Yang kedua, moralitas. Moralitas orang Jogja itu berbeda. Karena kita mengenal yang namanya unggah-ungguh, budi pekerti, tata krama, dan sopan santun. Maka orang Jogja, orang Jawa selalu mengutamakan kejawaannya. Maka ada istilah, kita ini orang Jogja, orang Jawa. Yang dimaksud Jawa itu apa toh? Apakah kita berpakaian Jawa atau menggunakan bahasa Jawa? Ternyata kata Jawa itu asal kata arjawan, atau dalam pengertian umum kejujuran. Oleh karenanya kalau orang dikatakan wong Rajowo tersinggung, Pak. Mas Denny kira Jawa tenan mesti marah, Pak. Karena dianggap tidak jujur, tidak benar, tidak patut. Ini nilai-nilai moralitas yang dijunjung tinggi oleh warga Jogja. Kemudian yang ketiga, nilai kemasyarakatan. Gotong royong, paguyuban, patembayatan yang kemudian muncul terah.
itu hanya di Jogja, Pak. Itu. Kemudian ada tradisi sudah pasti. Kemudian pendidikan dan pengetahuan. Ini khas Jogja, maka Jogja sebagai kota pendidikan dan kota kebudayaan. Kemudian di samping itu yang berkaitan dengan keistimewaan ada yang namanya sumbu imajiner dan golong kilik dan sebagainya. Itu semua terkandung di dalam filosofi konsep warga Yogyakarta. Maka kita sebagai warga Jogja tentu saja kita pulang. Pulang kemana? Pulang ke rumah Yogyakarta dengan berlandaskan nilai religius spiritualitas, nilai moral, nilai kejuangan, dan nilai andap asor itu menjadi ciri khas orang Yogyakarta. Ini secara konsepsi. Nah, implementasi aplikasinya adalah selalu orang Jogja itu pasti mengenal yang namanya hubungan antar manusia ini sebagai pemersatu, yang ada keraton sebagai rujukan utama dalam rangka menjalankan praktek-praktek kebudayaan yang ada sekarang ini. Oleh karena itu, tujuan kita itu adalah penguatan karakter dan jati diri masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian juga bahkan meningkatkan kreativitas karya budaya Yogyakarta ini luar biasa loh sampai sekarang. Apalagi 10 tahun terakhir dengan munculnya atau lahirnya Undang-Undang Keistimewaan ini, tentu saja kita berharap membuka peluang dan kesempatan bagi warga Jogja untuk mengekspresikan potensi-potensi budaya yang ada di masyarakat. Ini kira-kira yang dapat kita sampaikan, bahwa ciri khas Yogyakarta itu apa? Budaya. Oke. Ya, itu Mas. Ya, Pak Abi menambahkan apa yang disampaikan oleh Romo Untung tadi. Kenapa kemudian ada banyak tadi hal-hal yang disampaikan oleh Romo Untung tadi tetap bertahan, tetap lestari di tengah datang dan perginya orang-orang ke daerah istimewa Yogyakarta ini? Ya, saya kira itu bagian dari gerak tadi, Mas Denny ya. Ketika ini memang diharapkan, diinginkan, dilakukan terus-menerus oleh masyarakat itu sendiri yang meyakini sebagai bagian dari hidup mereka, itu pasti akan dilestarikan. Tentu bahwa yang paling akan berkoneksi dengan kita, kebudayaan itu ketika memang itu juga menjadi sumber penghidupan kita bersama. Itu yang nanti lama-kelamaan sebetulnya hidup itu sendiri sudah menjadi sesuatu yang tertanam di dalam laku hidup kita sehari-hari. Jadi pengetahuan maupun juga nilai yang itu abstrak itu sudah diperagakan di dalam tindakan-tindakan hidup kita keseharian, Mas Denny. Apakah itu gerak tubuh kita, gerak tata bicara kita, gerak bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain, atau bahkan juga berkomunikasi dengan tadi sang pemilik hidup atau semesta lingkungan kita sebagai semesta ciptaan. Dan saya kira dalam seluruh dimensi gerak itu, seluruh spiritualitas tadi sebetulnya kita mengenal tentang agama-agama besar dunia mengajarkan tentang hablum minallah hablum minannas rahmatan lil alamin, atau Trihita Karana, atau Laudato Si kalau itu beberapa Katolik atau Kristen begitu ya. Dan itu adalah bentuk hubungan yang holistik dari manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, manusia dengan manusia lainnya. Tetapi yang juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana seluruhnya itu, gerak itu semua nanti dibatinkan di dalam diri setiap orang yang ada di Yogyakarta itu. Nah, itu yang artinya internalisasi kebudayaan itu memang membutuhkan waktu, Mas Denny. Tantangannya adalah bahwa ini sistem pendidikan inilah yang akan menyemai nilai-nilai itu, akan embedded atau melekat di dalam setiap relung-relung jiwa dari si individu di dalam sebuah entitas kebudayaan itu, dan di sanalah dia akan terpatri menjadi sebuah bentuk karakter manusia yang itu dengan penuh keutamaannya. Maka kenapa manusia yang utama, keutamaan manusia dalam praktik-praktik hidup keseharian tadi sudah disebutkan oleh Romo Untung, menjadi jelas bahwa itu adalah jalmo manungso kang utomo, tentang bagaimana mewujudkan atau menuju manusia yang penuh dengan keutamaan. Itulah yang sebetulnya ingin direngkuh oleh DIY. Tentu juga dalam praktek hidupnya harus nresnani pepodo, nresnani
alam semesta, resnani Gusti Allah. Itu cerminan dari bagaimana ujungnya nanti adalah bagian utuh holistik dari kebudayaan besar itu. Maka tentu saja resnani mring pepodo atau cinta terhadap sesama itu adalah bagian dari merengkuh perbedaan-perbedaan yang ada di dalam kebudayaan itu, karena kita Indonesia ini kan penuh dengan kebinekaan, penuh dengan keberagaman budaya yang bukan hanya Jogja, tetapi bahwa Jogja sebagai melting pot dari Indonesia, saya kira kalau kita boleh mengklaim kira-kira begitu, Indonesia ini adalah Yogyakarta ini adalah Indonesia mini, Mas Denny, yang memang menjadi sudah selayaknya disinilah akan tumbuh keberagaman, kebinekaan yang kemudian akan terrengkuh, terlindungi, terlestarikan di dalam keistimewaan Jogja itu. Semoga ini harapan kita ini akan menyemai tentang kelestarian Indonesia ke depan, sehingga kelestarian Jogja adalah kelestarian Indonesia itu sendiri. Artinya budaya-budaya yang datang ke Jogja, budaya-budaya lain itu tidak kemudian malah menutup budaya asli yang sudah ada. Persis. Jadi itulah yang nanti artinya orang-orang Jogja ini juga perlu terbuka untuk juga merengkuh perbedaan itu sebagai bagian yang harus bagian dari diri yang juga harus dinegosiasikan terus-menerus. Tetapi juga ada praktik inkulturasi yang selalu mengandaikan bahwa ini adalah gerak bersama, yang satu dengan yang lain akan saling memahami, saling menghormati, saling mencintai. Tentu itu tidak mudah dan membutuhkan semacam sosialisasi, internalisasi yang terus-menerus, dan itu saya kira setiap manusia Jogja ini berkewajiban untuk menjaga, melestarikan itu, Mas. Iya, saya ke interaksi dulu di baik. Instagram @Bagas. Dengan banyaknya pendatang, apakah kebudayaan suatu daerah itu bisa berubah? Romo Untung? Terima kasih. Kita di dalam menjalankan budaya itu kita punya pedoman, Mas. Pertama, kita harus continue mengolah rasa budaya itu jujur, Pak, dan berkesinambungan. Kita juga selalu memperhatikan ajaran-ajaran tempo dulu. Itu yang pertama. Artinya memang pembelajaran dan pemahaman kebudayaan di Jogja ini mungkin kita semua tidak tahu sumbernya, tidak tahu pegangan buku yang dibaca apa, tetapi berpedoman kepada tutur kawedar, Mas. Ucapan yang selalu diucapkan oleh para leluhur kita, jare simbah, jare mbah buyut, tutur kawedar dan tutur tinular. Maka dalam konsepsi Jawa itu dikenal sastra cetha tanpa tulis. Ojo turu ning ngarep lawang lho ora ilok. Tulisannya ra ono, Mas. Tulisannya enggak ada. Sastra cetha tanpa tulis, tutur kawedar dan tutur tinular. Dan itu selalu disampaikan secara ulang berulang, secara kontinu. Nah, kita sekarang ini dalam rangka membetengi loh, Mas ya. Membetengi agar tidak itu tadi. Memperhatikan masa lalu tetapi juga memperhatikan masa depan. Itu pertama, itu pedoman kita. Kemudian yang kedua konvergen, Mas. Tidak menggunakan bahasa pokoknya. Ya. Pokoknya nera iki ora. Enggak boleh begitu. Kita harus menerima dan juga memberikan sumbangan kepada orang lain. Karena tadi Pak Ape juga sinergi antara budaya yang kita punya dengan budaya yang datang. Cuman kita harus konsentris yang terakhir itu. Artinya dalam rangka menjalankan budaya, jangan sampai kita ini katut arus. Kita justru meleburkan diri. Kita berpegang teguh pada budaya sendiri. Oke. Maka waktu itu Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 menyampaikan, sekalipun saya dididik secara barat, namun kami ini orang Jawa. Gitu. Kemudian Ngaso Dalam Kang 10 juga begitu. Sekalipun banyak budaya yang datang ke Yogyakarta, Jawa tidak terletak di struktur, tetapi terletak pada keyakinan pribadi setiap orang. Oleh karenanya,
dengan bahasa kontinu secara berulang-ulang itu akan muncullah sebuah keyakinan, oh nek ngene iki ora bener, seperti itu tidak cocok. Itulah yang pedoman-pedoman kita. Nah, persoalannya sekarang orang-orang seusia kita itu enggak mudeng, sudah enggak memahami tentang nilai-nilai budaya yang ada seperti itu, baik tutur kawedar maupun tutur tinular, karena kita jarang berkumpul dan berkomunikasi dengan hal-hal yang bersifat kejawaan. Bahasanya Sabdo Palon begini, Mas. Tanah Jawa surut, muyeking jaman edan, owah rusak ing sakabehe, kawula rekoso golek pangupa jiwa, laku raga wus musna, laku batin tulodo nguni tan kocap ing jaman iki. Maksudnya laku budaya yang dilaksanakan oleh para pendahulu kita, Pak Karmin, Bapak saya, kita ini jarang mendengar loh, tidak ditularkan kepada kita loh. Laku batin contohnya orang dulu tidak pernah dilakukan oleh sekarang. Artinya proses pendidikannya ini juga beda, proses bimbingannya, pembinaannya sudah beda. Karena sekarang ini lengeneng-nengi anak dikai HP. Ini persoalan-persoalan kekinian. Satu sisi kita dianggap, jangan sampai dianggap tidak modern, tetapi sisi yang lain juga kita ikut salah. Iya. Dalam rangka membina ini. Pak Abe, ini ini ada pertanyaan juga yang menarik yang harus kita jawab juga dari audiens kita @swastika putri. Bisa tidak kebudayaan Jogja yang istimewa itu dikolaborasikan dengan digital agar bisa kemudian terus terdistribusi kepada para generasi muda. Terus Mas Nugi juga, dana itu kan gede banget. Kenapa? Apakah bisa dimanfaatkan untuk pelestarian kebudayaan, terutama buat anak-anak usia dini? Nah, dua hal yang nggak jauh berbeda, tapi ini menjadi sangat penting. Bagaimana menjawabnya? Saya kira ini sebuah pertanyaan mutakhir yang menarik ya. Saya kira ini juga menjadi sebuah tantangan bagi kita, Mas Denny, Romo Untung ya. Ini bagaimanapun juga gerak perubahan zaman secara global membuat hari ini kita termediasi oleh kecanggihan teknologi informasi, sehingga hubungan antar manusia itu mengalami proksi karena ada berbagai intervensi teknologi tadi, Mas Denny. Dan itu menimbulkan persoalan, harus diakui bahwa ini ada disruption istilahnya. Ada semacam gegar kebudayaan yang kita sendiri bukan hanya dirasakan di sebuah negara, tetapi bahkan di keluarga. Sejauh mana dalam satu hari 24 jam anak bapak dan misalnya ibu bapak dan anak dalam keluarga itu berkomunikasi tadi untuk mewariskan tentang budaya tutur atau tradisi mendengarkan dari anggota keluarga saja kita sudah jarang. Kita terintervensi oleh gadget setiap harinya, bahkan lebih panjang ketimbang relasi dengan bapak ibu. Ini sesuatu yang luar biasa kan tantangannya. Tetapi Mas Denny, memang kita harus hidup, kita tidak bisa menolak itu. Justru itu yang kemudian tantangan itu yang harus kita kita rangkul, bahwa ketika kita bertanya apakah ini kompatibel dengan kebudayaan di DIY untuk kemudian dikawin-mawinkan dengan teknologi informasi hari ini, sangat. Kenapa tidak? Karena ketika dunia virtual hari ini juga menyajikan sebuah model pewacanaan di mana orang bisa bertemu dengan seluruh dimensi gagasannya, seluruh dimensi kehendak-kehendak yang juga muncul untuk berkomunitas walaupun itu lewat virtual. Dan barangkali sejumlah teknologi hari ini bisa mengantarkan kita untuk menulis dalam keyboard komputer dengan bahasa Jawa. Artinya ada juga pelanggengan, pelestarian dengan gerak dari kebudayaan di Yogyakarta ini bisa dilakukan digitalisasi dengan sistem algoritma. Dan kita bisa menyaksikan bagaimana digitalisasi atas seluruh praktek hidup keseharian kita. Sudah begitu banyak musik dikawin-mawinkan dengan alat musik kontemporer, alat musik MIDI ataupun techno, begitu teknologi komputer, maupun juga film-film yang hari ini menghiasi seluruh layar kaca kita maupun juga layar sosial media kita. Tentu ini juga bagian yang kemudian kontestasinya memang menjadi berada di dunia virtual maupun juga non virtual, yang offline dan offline, online dan offline. Ini yang memang kadang-kadang orang salah tempat ketika kemudian mendudukkan. Ada misalnya salah satu contoh sebuah
perubahan kebudayaan yang seringkali juga menghadirkan persoalan baru bagi kita, misalnya tentang bagaimana peristiwa perkelahian yang muncul karena sosial media. Awalnya itu saling ejek di sosial media, Mas Denny. Yeah. Akhirnya kemudian terjadi tawuran secara offline di jalanan kita misalnya. Ini artinya memang ada suatu gerak dua dunia yang hadir bersamaan dan kita seringkali bertukar posisi. Bahkan yang satu, dunia virtual itu memultiplikasi konflik-konflik yang juga hadir di dalam kebudayaan kita. Nah, ini yang nantinya menjadi tantangan Yogyakarta juga sebagai bagian entitas tubuh kebudayaan. Ini tentu mengelola konflik-konflik budaya seperti ini dibutuhkan kearifan, dibutuhkan medium yang nanti Romo Untung bisa menjelaskan bagaimana kita mesti mengelola perbedaan dan konflik-konflik kepentingan kultural seperti ini, sehingga ini kita tetap memiliki semacam dinamika ini tidak merusak atau mendefisitkan, atau ada gerak involutif ke dalam yang kemudian justru akan mengacaukan tentang sistem kebudayaan ini. Ini tentu dibutuhkan ketahanan, dibutuhkan resiliensi tentang daya lenting kebudayaan ini juga harus punya daya tahan. Iya. Kalau itu terinternalisasi di dalam karakter-karakter setiap manusia di Jogja misalnya, tentu bahwa benteng itu sebetulnya sudah tertanam di mana-mana. Nah, hanya saja memang dibutuhkan semacam komunitas bersama yang lebih menunjukkan soliditas bahwa itu keguyuban yang mewujud dalam seperti apa. Ini yang nanti menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Tentu ini sebagai problem yang ke depan harus kita hadapi bersama. Iya, Romo Untung mau menambahkan apa yang disampaikan Pak Abi tadi? Ya, terima kasih. Kita harus memotong siklus bahwa anak-anak kita jangan sampai terjebak kepada hal-hal yang tanda petik kurang nyaman dan tidak baik lah. Maka kemudian dengan adanya keistimewaan yang kemudian rentetannya adalah dana istimewa, kita memberikan ruang dari kundo kabudayaan baik provinsi maupun kabupaten, ada ruang untuk pembinaan atau dalam rangka pembinaan yang namanya upacara adat dan tradisi. Ketika bicara adat, ini mulai dari dalam pembinaan itu tidak hanya dalam balita, Mas, atau anak usia dini, bahkan ketika masih dalam kandungan pun itu masih bisa dilakukan untuk pembinaan. Maka upacara adat itu yang disebut dengan upacara daur hidup. Upacara daur hidup itu upacara yang dimulai sejak bayi di dalam kandungan bahkan sampai dewasa. Ada kegiatan upacara. Maka kemudian dalam konteks kejawaan yang dimaksud anak itu ada 3 syarat. Syarat biologis bahwa dia anak orang tuanya. Kemudian yang kedua upacara dan upakara. Oleh karenanya sebagai contoh upacara yang namanya tedak siten itu bagian dari sebuah proses pembentukan pembinaan karakter bagi anak. Oleh karenanya upacara bayi dalam kandungan mulai dari 3 bulan sampai katakanlah 7 bulan brokan dan seterusnya sampai perkawinan, ini semua dikaitkan dengan dalam rangka pembinaan karakter. Apakah dais bisa? Dalam konteks pembinaan bisa. Sehingga bahkan di dalam usia dini pun ada yang namanya kegiatan Art for Children, seni untuk anak-anak. Itu di Kabupaten Sleman sudah ada. Maka kemudian Sleman sebagai rumah kita bersama, mari kita manfaatkan dana S itu untuk pembinaan karakter di wilayah Kabupaten Sleman. Itu intinya. Iya, ada 2 hal yang saya mungkin Pak Abi minta tanggapannya dari audiens kita. Dari Usman Bantul, kalau dulu di Bangjo itu jarang ada yang menyalakan klakson kalau saat lampu warna hijau. Tapi sekarang berubah. Klaksonnya di mana-mana gitu kan. Apakah ini budaya yang berubah? Kemudian ada juga dari Instagram @dewataardi19. Kenapa budaya pop Korea itu lebih mudah diterima anak muda, sementara yang Jawa itu malah kadang-kadang luntur, Pak? Ya. Abi, monggo Pak. Ya, saya kira ini 2 pertanyaan yang satu internal, terutama bagaimana saya sendiri sangat risih ketika tahu bahwa ini antri kemudian klakson. Itu kemudian bahkan tanpa henti mengklakson terus-menerus, itu memang menjengkelkan. Tetapi saya kira ini soal tertib ya, tertib berlalu lintas, tetapi juga sekaligus soal etika hidup bersama kita memang tengah menghadapi cobaan.
Karena gempuran teknologi informasi yang setiap hari kita dibentuk dan selalu distimulasi untuk melakukan tindakan yang agresif, anarkis, kira-kira begitu. Nah, ini yang perlu kita selalu selaraskan, diharmonisasi melalui peringatan-peringatan dini di sekolah, di keluarga, di masyarakat. Tentu harus terus-menerus diulang-ulang, dituturkan bahwa nilai-nilai keutamaan itu jangan pernah jemu. Kalau jemu itu jangan pernah bosan untuk memberi terus-menerus pengetahuan dan nilai kepada anak didik kita, terus-menerus bahwa menjadi yang terbaik, menjadi orang yang selalu peka terhadap lian itu adalah sebagian dari tujuan dari bagaimana Manungso Jalma Kang Utomo tentang Jogja yang mau mewujudkan tentang orang yang peduli pada sesama, empati, punya rasa solidaritas. Maka ya kalau sudah tahu antri ya antrilah. Tidak perlu kemudian ketika mobil atau motor itu sudah berjejal kayak begitu nggak membunyikan klakson, karena itu membuat telinga kita peka. Tentu saja itu ya, dibutuhkan keajegan untuk menjaga harmonisasi itu. Yang kedua, tentang pop Korea saya kira sebetulnya ini juga semacam tren saja Mas Denny. Tren saya kira nanti lama-kelamaan juga akan ada gerak balik yang tentu tidak akan juga selamanya Korea sebagai kiblat. Saya meyakini memang itu tengah diinginkan oleh banyak orang di dunia, makanya orang-orang di Indonesia ikut serta menjadi anut grubyuk saja. Karena ini rasa ingin tahu itu memulai untuk kemudian akhirnya ingin melibatkan lebih lanjut, dan mereka kan saling berkompetisi untuk siapa yang paling merasa K-pop gitu ya, dan terus-menerus. Tapi lama-kelamaan itu saya yakin bahwa itu akan ada gerak balik yang kemudian tidak selamanya akan di sana. Karena seringkali hadirnya kebudayaan baru itu memang membuat orang merasa rasa ingin tahunya besar, curiosity-nya. Dan itu yang barangkali bahwa selalu melihat bahwa dirinya itu karena sudah sehari-hari mempraktekkan bosannya. Lalu kemudian membutuhkan sesuatu yang menarik di luar. Padahal nantinya ujungnya juga akan kembali lagi bahwa dia itu juga hadir di dalam konteks kebudayaan yang beda. Dia nggak akan pernah bisa berada di Korea dan menghidupi seperti itu terus-menerus, karena itu sesuatu yang fantasinya selalu diciptakan oleh mereka. Tentu bahwa akan ada suatu arus balik di mana mereka juga akan mencari jati dirinya, silsilah, kalau saya menyebutnya silsilah. Dan dia berasal dari mana sih? Barangkali saya justru malah menantang. Barangkali kita, dan ini sudah dimulai dengan adanya beasiswa ke luar negeri. Nanti orang Indonesia atau anak muda ini harusnya disekolahkan di luar negeri sebanyak-banyaknya agar koneksi dengan kejawaannya itu akan muncul di luar negeri, Mas. Begitu. Okay. Jadi seringkali terbalik kan, kalau kita belum pernah ke luar negeri yang kita cintai luar negeri terus. Iya. Tapi karena kita mungkin nanti kalau sudah di luar negeri, barulah kita sadar bahwa kita itu rindu dengan siapa diri kita dan kita dilahirkan di mana. Itulah mencari silsilah, itu adalah gerak hidup sepanjang peradaban kita di dunia ini nanti akan ada titik jenuh, ada titik baliknya ya. Betul sekali. Romo Untung terakhir dan singkat saja, apa kemudian yang bisa kita mainkan, peran sebagai orang tua yang kita bisa mainkan untuk menjaga kebudayaan itu tetap lestari, apalagi kita ada di lokasi yang sangat istimewa, di Jogja yang sangat istimewa. Terima kasih. Dalam pembelajaran Jawa, jangan suka memberi contoh, jadilah contoh. Dan Sultan Hamengkubuwono I viral bahwa mobil plat AB1 di lampu merah berhenti. Ini sebuah contoh yang harus ditiru. Karena kalau hanya sekedar memberi contoh, kita tidak akan ada manfaatnya apa-apa. Tetapi marilah kita, masyarakat Jogja, terutama kita semua yang hadir di sini dan juga para pendengar, mari kita bisa menjadi contoh di rumah tangga kita masing-masing. Inilah pembelajaran Jawa yang sesungguhnya adalah menjadi contoh. Terima kasih. Terima kasih Pak Untung, Pak Abe, sudah berbagi waktu. Ada banyak hal, ada banyak insight yang saya dapatkan di kesempatan siang kali ini. Sekali lagi, untuk Anda yang ketinggalan menyimak obrolan kita di siang kali ini, Anda nanti bisa menyaksikan di YouTube Star Jogja FM. Sekali lagi, program ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan Sleman. Saya Denny Arta bersama dengan tim produksi yang bertugas pamit mundur. Selamat siang, sampai jumpa.